Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pro Globalis Ekonomi yang beranggotakan saya, Maulida Fira Pronika, Marwa Zanira, Fariski Absoro, Trias Faurohmah, dan Reca Abigail akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Peningkatan Pengaruh Globalisasi Teknologi sebagai Dampak Perubahan Ekonomi Akibat COVID-19 pada mata kuliah Globalisasi dan Dinamika Lokal kelas B. Sebelum kita mengetahui hasil penelitian kami, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dulu latar belakang masalah dan juga rumusan masalahnya. Ya, COVID-19. COVID-19 ini, sebagaimana yang kita tahu, belum ada pengertian yang pasti. Selain kita tahu bahwa COVID-19 merupakan virus yang baru dan menyebar dengan sangat cepat, entah itu kepada balita maupun lanjut usia, tidak pandang bulu. COVID-19 ini masih berada dalam keluarga coronavirus bersama MERS dan SARS yang ditularkan oleh hewan liar kepada manusia. Kasus pertama dari COVID-19 ini berada di kota Wuhan, China, yang mana akhirnya ditetapkan oleh World Health Organization sebagai epidemik. Namun, ketika sudah menginfeksi dari hampir sebagian besar negara-negara di dunia dengan kasus sebanyak 3.059.642 kasus per 30 April kemarin, dan di Indonesia sendiri mencapai 10.180 kasus. Ketika COVID-19 ini mulai menyebar ke seluruh dunia, WHO telah merubah status epidemik dari COVID-19 ini menjadi pandemik global. Salah satu tindakan untuk mencegah daripada penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah melakukan himbauan untuk menjaga jarak minimal 1 hingga 2 meter yang disebut dengan physical distancing. Yang mana physical distancing ini kemudian mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat, dan yang paling berdampak adalah pada kegiatan ekonomi. Nah, karena perekonomian telah lemah, mau tidak mau masyarakat penjual maupun pembeli itu, terutama penjual harus memutar otak untuk melakukan transaksi ekonomi secara normal tanpa melakukan interaksi secara langsung, yaitu dengan memanfaatkan teknologi melalui media sosial dan platform e-commerce. Nah, teknologi di tengah-tengah pandemi global ini merupakan salah satu penyelamat dari kegiatan ekonomi. Of course, untuk penjual tetap mendapatkan penghasilan di tengah-tengah himbauan physical distancing yang mengharuskan kita untuk work from home. Nah, dari segi konsumennya sendiri, cara yang digunakan yaitu melalui delivery order atau dan semacamnya itu merupakan cara yang paling efektif dalam memenuhi kebutuhan kita, yang mana kita tidak boleh untuk keluar rumah, dikarantina di rumah saja. Nah, menurut data dari Analytic Data Advertising, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang data dan artificial intelligence, terdapat 2 perilaku konsumen, yaitu the adaptive shopper dan working from home professional. Yang mana adaptive shopper ini merupakan perilaku konsumen yang menggunakan aplikasi belanja online. Ya, seperti itu. Dan working from home professional yaitu konsumen memanfaatkan teknologi untuk
menggunakan aplikasi-aplikasi virtual untuk virtual meeting, yaitu aplikasi-aplikasi screen recorder maupun antivirus. Nah, menurut data ada ini sendiri, juga, peningkatan pada penggunaan aplikasi belanja online pada masyarakat dunia itu mengalami peningkatan hingga lebih dari 400% per tanggal 21 hingga 22 Maret 2020. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, kami mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Adapun tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui perubahan gaya hidup masyarakat akibat himbauan physical distancing. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan. Baik, selanjutnya kami masuk di metode praktikum. Di sini kami menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode praktikum survei daring atau online. Di sini kami menggunakan platform, di mana responden menjawab kuesioner melalui situs web yang kami berikan, yang kami sebar, yang mana dalam melalui survei platform yang telah kami lakukan ini, kami menyusun sebanyak kurang lebih 7 pertanyaan, yang mana untuk mengetahui bagaimana penerapan physical distancing yang terjadi sekarang karena adanya pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi perubahan kebiasaan hidup masyarakat, terutama dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Dalam survei kali ini kami memberikan jawaban yang disediakan yaitu berskala dari 0 sampai 4. Dalam survei ini kami memberikan 7 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah menanyakan kepada responden terkait seberapa seringnya penggunaan media online untuk keperluan belajar atau perkuliahan sebelum diberlakukannya physical distancing. Lalu pada pertanyaan kedua kami menanyakan kepada responden terkait seberapa seringnya penggunaan media online sebagai keperluan belajar atau perkuliahan setelah diberlakukannya physical distancing. Selanjutnya kami menanyakan kepada responden terkait seberapa seringnya penggunaan media online untuk keperluan kegiatan berbelanja sebelum diberlakukannya physical distancing. Dan pertanyaan keempat, kami menanyakan kepada responden terkait seberapa seringnya penggunaan media online untuk keperluan kegiatan berbelanja setelah diberlakukannya physical distancing. Lalu kelima, kami menanyakan kepada responden mengenai keperluan dalam membeli barang melalui online shop sebelum diberlakukannya physical distancing. Yang keenam, kami menanyakan kepada responden mengenai keperluan dalam membeli barang melalui online shop setelah diberlakukannya physical distancing. Dan pada pertanyaan terakhir, kami bertujuan untuk mengetahui tingkat perubahan intensitas dalam penggunaan teknologi setelah diberlakukannya physical distancing. Lalu metode praktikum kedua di sini kami menggunakan metode sosialisasi, yaitu berupa penyebaran poster di platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, Line, dan lain-lain. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan terkait data yang sudah kita kumpulkan melalui survei Typeform tersebut. Yang pertama itu ada data terkait perubahan penggunaan teknologi untuk keperluan perkuliahan dan pembelajaran. Yang sebelah kiri itu sebelum diberlakukannya physical distancing. Bisa kita lihat kalau responden yang menjawab itu memang sudah banyak yang kemudian menggunakan memanfaatkan teknologi untuk melakukan kegiatan perkuliahan dan pembelajaran.
Namun terjadi perubahan yang signifikan setelah diberlakukannya physical distancing. Kemudian adalah data terkait perubahan penggunaan teknologi untuk keperluan berbelanja responden sebelum dan sesudah diberlakukannya physical distancing. Bisa kita lihat di sini kalau sebelum dan sesudahnya itu memang ada perubahan namun tidak signifikan. Seperti itu. Kemudian ada data terkait perubahan penggunaan teknologi dalam responden memanfaatkan online shop untuk berbelanja online. Sama halnya dengan yang sebelumnya, di sini juga terdapat perubahan namun tidak signifikan, bahkan cenderung menurun karena banyak responden yang kemudian tidak banyak melakukan belanja melalui online shop seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah data terkait perubahan intensitas penggunaan teknologi. Dari sebagian besar responden itu, sebanyak 25 responden lebih, itu kita mendapatkan respon kalau intensitasnya itu signifikan. Signifikannya itu memang tinggi, seperti itu. Jadi dari data-data sebelumnya itu bisa kita lihat kalau terdapat perubahan dalam penggunaan teknologi, dan yang paling signifikan itu bisa kita lihat pada aktivitas pembelajaran atau perkuliahan, seperti itu. Melalui survei dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukan physical distancing, terjadi peningkatan penggunaan teknologi yang tinggi, di mana sebesar 32,1 dari 100% responden merasakan adanya peningkatan intensitas dari penggunaan teknologi. Hal yang paling signifikan adalah pemanfaatan teknologi terhadap perkuliahan, dan di mana bidang-bidang lain seperti berbelanja dan online shopping ini tidak terjadi perubahan yang signifikan atau cenderung sama dari sebelum dan sesudah COVID-19. Untuk itu, hal yang paling signifikan dalam penggunaan teknologi setelah berlakukan physical distancing adalah terhadap perkuliahan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Dari hasil survei yang kami dapatkan, bahwa sebagian besar masyarakat menggunakan sosial media lebih aktif pada saat social distancing kali ini. Nah, maka dari itu kelompok kami membuat poster dengan judul A Positive Contribution Through the Use of Social Media. Nah, dengan adanya poster ini diharapkan nantinya masyarakat lebih bisa menggunakan sosial media secara positif. Nah, kita juga memberikan beberapa cara yang bisa dapat dilakukan untuk membantu sesama dengan menggunakan sosial media. Itu yang pertama, berdonasi. Nah, berdonasi ini bisa lewat lembaga-lembaga yang membuka donasi seperti itu. Nah, yang kedua adalah membuat donasi, yaitu kita sendiri yang membuat donasi yang nantinya juga dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Lalu yang ketiga adalah membantu promosi. Nah, membantu promosi ini bisa menggunakan akun pribadi kita untuk mempromosikan online shop yang dimiliki oleh teman-teman kita, seperti itu.